Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin, dan kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Juli yang berjudul Bernikahkah Media Konsisten? Mereka kerasukan jin apa nih guys, lupa judulnya. Oke, langsung tontonnya videonya guys ya, dan habis itu akan kita komentari. Syukur bagimu Tuhan. Ternyata jin itu guys, gini ya, saya mau komentar dulu ya, gini guys. Saya yakin sekali apa yang apakah media sampaikan ini itu dia ini sebenarnya dalam rangka menyindir guys ya, menyindir dan ya apa ya, kalau dikatakan menghina ya bagaimana ya, karena memang ada kemiripan guys gitu. Ini ibadah ini kok mirip dengan orang dugem gitu, karena orang dugem itu kalau anda lihat ya, mereka pakai alat musik dan mereka memang betul-betul apa ya, bergoyang gitu guys, bergoyang sampai capek gitu kan, apalagi kalau mereka sambil menenggak narkoba gitu kan, nauzubillah min dzalik. Nah jadi ada kemiripan yang ibadah kedua tadi ya, yang saya melakukan ibadah kedua tadi. Kalau yang pertama itu kalau menurut saya nggak begitu apa lah guys, yang pertama tadi itu ya, yang mana dia mengatakan haleluya gitu ya. Nah sebenarnya kalau saya yang pernah saya pelajari guys, haleluya ini ya itu sama, kalau tata bahasanya tuh guys ya, itu sama kayak ya Allah yang dibalik guys gitu. Ya Allah itu, ya Allahu. Jadi dibalikannya saya lupa detailnya, tapi itu haleluya itu adalah kebalikan dari ya Allah guys itu. Jadi kalau kayak orang Islam tuh mengatakan ya Allah gitu. Jadi haleluya ya Allah gitu guys. Nah itu padan katanya haleluya gitu. Itu pun dulu saya nggak tahu waktu saya kecil gitu kan. Setelah saya belajar saya tahu, oh ternyata haleluya itu adalah kebalikan atau kata lain yang sepadan itu dengan ya Allah gitu guys. Nah gini ya, apa mereka ini kan agama Kristen. Kristen itu artinya adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus gitu kan. Nah soalnya mereka beribadah dengan mencontoh apa yang Yesus lakukan gitu. Nah gini guys ya, ibadah itu untuk mencari ketenangan. Ingat, ketenangan dalam artian kita mengingat Tuhan.
ya. Zikir itu ketenangan, sama-sama dugem juga mencari tenang gitu. Dugem, mabuk, narkoba itu mencari tenang. Tapi tenangnya beda guys. Ketenangan dalam berzikir ya, apa kayak ibadah ya, ibadah dalam Kristen itu ibadah, Islam itu sholat, zikir segala macamnya. Itu adalah untuk mencari ketenangan gitu. Ya, ketenangan batin dengan mengingat Tuhan ya. Kalau Kristen oke lah, itu katanya Tuhannya Allah, Tuhannya Yesus. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia Tuhan atau menyembah dia gitu. Dia katakan malah, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan gitu guys. Nah, jadi itu mencari ketenangan zikir. Ya, ibadah itu kan. Nah, jadi karena mencari ketenangan itu tidak pakai musik guys ya. Ibadahnya nggak pakai musik gitu ya. Karena mengingat Tuhan gitu. Bagaimana Anda bisa mengingat Tuhan kalau hatinya tidak sunyi ya, maksudnya itu tidak kusuk gitu. Karena mengingat Tuhan itu kan perlu kusuk gitu. Mengingat sesuatu gitu kan, mengingat Tuhan. Jadi kalau musik pun ya sebenarnya dihindari, atau kalau mau juga ya, ini sebenarnya dihindari, tapi kalau mau paksakan juga ya, memang musik yang lembut gitu, musik yang tidak berisik ya, semacam musik. Tapi sebenarnya kalau apa guys ya, kalau zikir baik itu nggak pakai musik gitu, karena mengingat itu ada betul-betul kita tuh kusuk gitu, karena kusuk tuh nggak boleh ada gangguan. Kalau bisa kita tuh betul-betul kondisi kita tuh senyap, tenang gitu guys. Nah, jadi Yesus yang lagi dilakukan itu contoh kan, yaitu ketika dia berada di Taman Getsemani, dia maju selangkah gitu kan, dia dengan ketakutan gitu kan, karena dia tahu semua itu tergantung sama Tuhannya gitu, jadi keselamatan dia juga, maka dia berdoa kan, ya Allah tadi ya, dia sujud guys, sujud ya dan berdoa, maju selangkah sujud dan berdoa. Sujud ini betul-betul sujud ya. Sujud itu beda kan sama berlutut. Sujud itu memang dahi nempel ke lantai. Jadi sujud itu seperti sujudnya orang sholat gitu. Kalau berlutut, Anda tahu lah, berlutut tuh lututnya nempel di tanah gitu kan. Nah, dia berdoa, ya Allah, sekiranya jika cawan ini berlalu daripada aku ya kan, sesuai dengan kehendakku ya, tapi kalau tidak bisa ya sesuai dengan kehendakmu gitu. Dalam artian dia pengen itu cobaan itu berlalu, dia selamat ibarat gitu kan. Tapi kalau bisa sesuai dengan kehendaknya, ya kehendak Tuhannya gitu, kehendak Allah, dia pasrah gitu ibaratnya, kayak sudah pasrah. Jadi dia takut, sangat ketakutan gitu kan, karena yang bisa menyelamatkan kan cuma Tuhannya gitu. Nah, itu cara beliau beribadah. Beliau pernah mencontohkan ibadah dengan nyanyi gitu kan, atau dengan teriak-teriak kayak tadi gitu guys, atau dengan alat musik gitu, atau joget nggak pernah guys. Nah, kecuali kalau misalnya untuk hiburan ya. Jadi bedakan ya, ibadah sama hiburan bedakan ya. Kalau anda mungkin sesekali pengen hiburan ya, boleh juga lah. Masa tuh bedakanlah sama ibadah, hiburan gitu. Nah, jadi ya apa sih yang Yesus ajarkan ya? Jadi ya Yesus ajarkan itu ya. Jadi selain yang Yesus kerjakan ya, Yesus katakan gini guys. Apabila ada seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau ajarkan untuk perintahkan untuk atau katakan untuk ajarkan yang mengajarkan apa yang tidak pernah aku katakan, aku perintahkan untuk ajarkan padanya, maka nabi itu mati ya. Nah, itu terjadi, mereka ini, jadi coba lihat ya, apa yang tidak Yesus ajarkan, yaitu tadi kayak nyanyi, joget-joget dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi ya pendiri Kristen awal ini ya, Yesus saja nggak tahu kata Kristen guys, nggak tahu. Yesus nggak tahu tentang kata Kristen. Di awal-awal itu ya, Anda lihat ya, ancaman Yesus itu jadi nyata guys. Jadi ketika dia katakan seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah dia katakan, yaitu ya tadi ritual tadi itulah yang kayak nyanyi dugem, yang mirip dugem itu gitu kan. Itu nabi itu harus mati guys. Dan Anda lihat bagaimana mati mereka gitu. Ada yang salib terbalik, diseret kuda sampai mati, habis itu dipancung kepalanya gitu kan. Jadi ancaman Yesus terbukti gitu. Makanya jangan main-main. Jadi contohlah Yesus seperti dia, bagaimana dia hidup gitu. Jadi yang Yesus katakan gini guys ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat atau kitab para nabi ya. Jadi dia
mengatakan, janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Jadi kita jangan menyangka, guys. Nah, sementara kita menyangka dia datang untuk merubah gitu kan, atau menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi, guys. Pak dia katakan jangan menyangka aja nggak boleh gitu, guys ya. Nah, eh, aku datang bukan untuk menyediakannya, kata dia sambungnya kan. Nah, jadi jangan menyangka dia nggak boleh. Lalu tegaskan dengan dia, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi seperti yang ada di pikiran dari orang Kristen gitu, kan? Melainkan menggenapinya gitu. Nah, mengenapi artinya apa? Mengenapi artinya menambah sehingga lengkap. Itu dari asal akar katanya adalah genap. Genap itu menambah sehingga lengkap, ya. Genap itu lengkap gitu. Kalau menggenapi menambah sehingga lengkap. Contohnya misalnya kayak saya kasih uang anak saya minta uang nih, Pak minta uang dong gitu. Saya kasih 8.000 gitu kan. Saya sering kasih contoh gini, guys. Nah, saya katakan tambah dong Pak 2.000 biar genap 10.000 gitu. Ya saya genapin dong pas 10.000 tadi gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya akan tambah 2.000, guys. Nah, kalau menghilangkan berarti kan saya ambil uang itu gitu, atau saya buang uangnya gitu. Kalau mengganti kan saya ambil uangnya, saya kasih uang lain gitu. Itu mengganti, tapi tidak. Menggenapi adalah saya tambah 2.000. Ini 8.000 uang tadi saya kasih itu, saya tambah 2.000 lagi sehingga genap di 10.000, guys. Kalau saya ambil atau saya hilangkan enggak genap 10.000, malah jadi 2.000, guys. Gitu loh. Gitu poinnya ya. Jadi itu ketika kata menggenapi. Nah, jadi ayat selanjutnya itu menguatkan lagi, guys. Lalu dia katakan lagi ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi alias kiamat, satu iot pun atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebelum semuanya terjadi. Jadi apa itu sebelum semuanya terjadi? Banyak orang Kristen malah melari ke ayat lain yang mengatakan sebelum semua terjadi adalah Yesus salib. Enggak, guys. Itu kembali ke kalimat itu lagi. Ya, sebelum semua terjadi, apa itu? Yang semua terjadi itu yaitu kiamat tadi, yaitu lenyapnya langit dan bumi. Jadi selama belum lenyap langit dan bumi, tidak akan dihilangkan satu titik pun dari hukum Taurat atau kitab para nabi, guys. Ya, jadi itu kan berlaku selamanya gitu. Nah, barang siapa yang melakukan dan tidak melakukan ya, atau tidak mengajarkan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka ia akan menduduki tempat yang rendah dalam kerajaan surga, kata Yesus lagi. Nah, sebaliknya orang yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi, paling tinggi dalam kerajaan surga. Berarti kalau Anda melakukan dan mengajarkan hukum Taurat dan kitab para nabi, Anda akan berada di surga tempat paling tinggi, ya. Kalau tidak Anda lakukan atau Anda ajarkan, Anda akan menduduki tempat yang rendah dalam kerajaan surga. Maka Yesus katakan lagi ya, apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, berarti kalau tidak lebih benar, berarti mereka sudah benar. Berarti kita harus lebih benar lagi gitu. Itu maksud Yesus. Ya, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya, alias harus lebih benar lagi gitu kan. Tidak lebih benar dari orang-orang orang-orang Yahudi dan orang Yahudi dari hukum ahli-ahli Taurat dan hukum ada orang Farisi, ya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga, guys. Makanya kalau mau masuk surga, ya, kamu harus lebih baik, lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli hukum Taurat. Alias kamu harus melakukan yang Yesus ajarkan. Jadi selain melakukan hukum Taurat dan kitab Nabi, ada juga melakukan yang Yesus ajarkan, tambahannya, guys, gitu. Tambahannya sehingga genap hukum itu tadi kan. Nah, contohnya yang mana beliau menggenapi, contohnya ya, kayak hukum cerai. Jadi beliau, jadi di bawahnya itu panjang, guys. Jadi saya sampaikan beberapa contoh aja gitu. Nah, beliau menyampaikan ya kayak hukum cerai. Nah, hukum Taurat Musa mengatakan ya, jikalau kamu menceraikan istrimu, maka berilah surat cerai. Itu kata hukum Musa tadi ya. Nah, Yesus tambahkan dengan mengatakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, aliasnya aku menambahkan gitu, berkata kepadamu ya, apabila seorang suami ya menceraikan istrinya kecuali ia berzina, ya, berarti boleh menceraikan istri karena zina. Selain zina nggak boleh. Jadi kalau Anda dapat istri Anda berzina, Anda boleh menceraikannya. Itu kata Yesus kan.
Jikalau seorang suami menceraikan istrinya bukan karena, kecuali karena zina gitu kan. Nah, eh, dia sama dengan dia sama dengan membuat istrinya berzina gitu, ya kan. Nah, jadi nggak boleh. Jadi kalau Anda ceraikan istri Anda, kalau dia tidak berzina, Anda paksakan cerai gitu kan, maka istri Anda tuh sama dengan Anda buat berzina gitu. Nah, bahkan jika seorang pria yang menikahi mantan istri Anda itu, yang Anda nikahi bukan Anda ceraikan bukan karena dia zina, maka pria itu dikatakan berzina, guys. Nah, makanya kalau ada laki-laki, kalau menurut Yesus ya, kata Yesus, mau nikah dengan wanita lain ya, itu dua syaratnya. Ya, janda maksudnya, ya. Menikah dengan janda ada dua syaratnya yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada surat cerai dari suaminya. Yang kedua, tambahan dari Yesus ya, pengenapan dari Yesus adalah selain dari hukum Taurat tadi yang Musa itu harus ada surat cerai. Kedua, harus bukan karena zina, harus karena zina gitu. Diceraikan harus karena zina. Kalau diceraikan bukan karena zina, Anda tidak boleh menikahinya, karena Anda akan dihitung sebagai bezina gitu, guys. Jadi dua syarat menikahi janda, yaitu ada surat cerai dari suaminya, dan kedua dia memang diceraikan karena berzina, guys. Itu baru boleh Anda nikahi. Kalau tidak, Anda tidak boleh nikahi gitu. Nah, itu salah satu contoh dari dari ajaran Yesus itu, dan banyak lagi ajaran lainnya. Jadi ajaran Yesus itu adalah seperti hukum Taurat dan kitab Nabi, guys itu. Nah, gitu loh. Makanya yang dilakukan orang Kristen sekarang ini jauh berbeda dengan itu, gitu loh. Nah, itu yang sangat disayangkan. Karena kan Kristen gitu kan, pengikut Kristus, tapi malah mereka tidak mengikuti yang Yesus ajarkan, guys, gitu loh. bagian terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga terjadilah yang namanya ya seperti kesurupan. Sebenarnya nggak nyambung ya antara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sedang kesurupan. Dan di agama Islam itu juga tidak ada peribadatan yang ditandai keberhasilannya itu dari kesurupan. Jadi kalau sudah kesurupan itu dianggap sudah berhasil zikirnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang seperti itu di Islam. Kecuali aktivitas ruqyah, guys ya. Kalau misalnya dan video orang-orang yang berzikir namun terlihat kesurupan di sosial media itu banyak sekali, guys. Coba kita reaction lagi salah satunya ya. Oke, kalian perhatikan di layar, itu sudah saya siapkan videonya, guys ya. Langsung aja kita putarkan videonya. 1, 2, 3. Wow, ngeri, guys. Sepertinya ini di musola atau masjid gitu ya. Dan sepertinya ini ada santri-santri gitu. Nah, ini adalah santriwati yang perempuan-perempuan, guys. Wah, ngeri ya sih ini. Wow, kalau kalian pakai headset kedengeran ngeri banget, guys, suaranya. Dan juga kelihatan masih ada yang anak-anak sih ya. Wah, ini udah kesurupan ya. Wah, ini udah kesurupan, guys. Waduh.
teriak-teriak gitu ya. Nah, ini yang perempuan guys. Oh, yang perempuan juga sama ya, kesurupan gitu. Wih, ngeri. Wih, ngeri guys. Tapi mereka biasa aja ya, ketawa-ketawa. Jadi gini, dikatakan oleh Yuli ya, ini adalah perbuatan orang kafir. Enggak guys, gini, saya akan terangkan ya. Ini. Dalam Islam tuh sebenarnya kita tidak boleh berlebihan gitu. Itu kalau kita berzikir ya, mengingat Allah itu ya, karena namanya mengingat Allah gitu. Nah, kita cukup dalam hati ya. Nah, boleh kusuk. Kita itu kan kusuk gitu kan. Jadi teman mereka ini menurut saya terlalu berlebihan. Kenapa? Karena mereka apa ya, sampai hilang kontrol kayak gitu. Jadi sama kayak orang misalnya gini ya, kita bayangkan dengan mengingat sesuatu lah, anggap mengingat pacar gitu. Nah, kalau Anda misalnya mengingat masa lalu misalnya, ya nggak usah pacar lah, pacar haram guys menurut saya. Mengingat ya masa lalu lah, misalnya apa, mengingat orang tua Anda yang masih hidup, yang masih sudah meninggal gitu kan. Jadi Anda itu apa ya, mengingatnya gitu guys ya. Kalau zikir dia kan dengan melafalkan yang la ilaha illallah dan segala macam gitu kan, subhanallah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengingat orang yang sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal gitu kan. Nah, kita mengenangnya itu jangan sampai lepas kontrol gitu. Misalnya sampai ya sampai pikiran kosong gitu. Kita itu kan mereka berusaha untuk supaya kusuk sehingga mereka tuh betul-betul mengingat Allah. Tidak lagi yang lain guys, lupa dengan yang lain gitu. Ya karena jadi itu semua kan salah satu cara supaya kusuk gitu. Cuman jangan juga berlebihan gitu kan, sampai Anda hilang kontrol gitu. Karena kalau apa kadang-kadang kalau Anda apa ya, kalau Anda ingat Allah tapi Anda berlebihan gitu kan, apa sampai kosong pikiran, itu akan masuk yang lain guys. Nanti takutnya akan ya akan hilang kesadaran itu kan, atau tadi itu sebagian ada yang capek juga gitu kan. Nah, apa tapi apa namanya, itu intinya adalah eh, standar aja gitu. Tapi juga apa, jangan terlalu berlebihan, biar apa, biar apa ya, kusuk tuh guys ya, kusuk tuh jangan juga melebihi dari takaran gitu. Misalnya kayak apa, Anda pernah lihat orang apa ya, apa ya, kayak orang lagi menghafal gitu guys. Nah, mereka tuh jadi zikir tuh sama kayak orang apa, kayak menghafal gitu. Jadi dia ingat ingat Allah, ingat Tuhan itu dalam dirinya itu kan. Proses mengingat itu dia sama kayak orang menghafal. Jadi dia betul-betul kusuk, dia lupa semuanya guys. Dia hanya fokus pada Allah, Allah, Allah gitu ya kan. La ilaha illallah, tiada dua selain Allah, tiada selain Allah gitu. Nah, jadi apa namanya, dia sampai ini, sampai hilang kontrol ya guys gitu, sampai masuk ke dalam hatinya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa namanya, ini beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu kan memang apa namanya, apa ya, memang diiringi dengan musik, lalu memang ketenangannya beda guys. Gini loh, apa namanya, ketenangannya dari dugem gitu, atau ya dengan musik tuh beda dengan ketenangan zikir gitu kan. Zikir tuh mengingat Tuhan. Kalau 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 tadi itu kan apa namanya, apa ya, ya gimana bisa dikatakan mengingat Tuhan kalau caranya tuh seperti itu guys. Jadi mirip apa, mirip dugem, karena dugem itu nggak bisa satukan dengan zikir guys, nggak bisa. Dugem itu pakai musik, zikir tidak. Dugem itu memang apa, berjoget ya, memang gimana supaya lose control gitu, lose control. Dia jatuh betul-betul mau menghilangkan semua beban. Jadi bedanya adalah dugem dengan zikir ya, atau dengan ibadah tadi. Dugem itu betul-betul menghilangkan apa namanya, pikiran guys, sehingga betul-betul gak ada lagi yang diingatnya gitu. Dia mau lupa semuanya gitu. Dia mau lupakan masalah hidupnya, melupakan apapun itu, melupakan Tuhannya juga gitu kan. Nah, beda kalau kita ibadah gitu. Ketika ibadah itu, kita ibadah atau zikir itu kita justru melupakan dunia juga ya, semuanya fokus satu tujuan, yaitu Tuhan kita guys, yaitu Allah gitu kan. Nah, jadi bedanya adalah kalau dugem itu memang betul-betul lose control gitu kan. Nah, jadi memang, dan memang tujuannya memang apa namanya, dan kalau ada narkobanya, dan kalau ada apa namanya, mabuknya itu kan supaya
menaikkan adrenalin biar dia tuh lebih capek badannya. Jadi kalau orang capek ya, lelah, karena memang betul-betul dikuras tenaganya, jadi sekalian juga biar lelah gitu guys, kuras tenaga, jadi dia terus kontrol, nggak ingat apa-apa lagi, hilang kesadaran lah gitu kan, tahu badan lelah ya sudah, akhirnya dia akan apa namanya, ya akan tidak sadarkan diri guys, tidak sadarkan diri gitu. Nah, jadi bedanya adalah ya kalau zikir tadi mengingat Allah gitu kan. Nah, kalau ini bedanya adalah kalau dugem adalah betul-betul tidak ada ingat apa-apa guys. Gitu ya bedanya. Nah, jadi tapi yang mau saya sampaikan gitu loh guys, intinya adalah Yesus tak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Ya kan? Nah, jadi kenapa dilakukan? Tapi kalau yang zikir tadi itu sebenarnya apa ya? Sebaiknya jangan terlalu sampai segitu juga gitu. Kalau sampai lelah nggak apa-apa gitu kan. Lelah tuh bagus ibadah gitu. Tapi jangan sampai ya kayak apa ya? Apa namanya nih? Jangan sampai lupa segalanya gitu guys. Ingat kita zikir tuh hanya untuk ingat Allah ya, sehingga kita lupakan segalanya di dunia ini, fokus saja ingat Allah gitu kan, sambil dengan lafalkan, bantu dengan lafalkan ya la ilaha illallah subhanallah gitu. Jadi kita tuh harus tetap, kondisi kita tuh sadar guys, sadar. Jadi nggak seperti dugem yang hilang kesadaran. Tapi makanya tadi kalau ada tadi tuh yang zikir sampai hilang kesadaran, itu zikirnya apa guys, itu kurang benar caranya gitu. Karena zikir yang baik itu adalah tetap sadar, jadi kunci zikir adalah ingat Allah gitu, sehingga kita tuh beda sama orang dugem yang dia hilang kesadaran kan. Kita kalau zikir tuh bahkan justru kita sadar, itulah membantu kita ingat Allah gitu kan. Jadi kita tuh kondisi sadar dan ingat Allah gitu guys. Nah, orang nggak sadar gimana namanya ingat Allah gitu kan. Kayak orang gila itu mereka tidak mengingat Allah guys gitu. Jadi intinya adalah ada dalam kondisi sadar dan ingat Allah dengan cara Anda apapun lah. Kalau Anda dengan adab-adab yang benar, kalau Anda biar bisa kusuk gitu. Kalau saya pribadi, saya cukup duduk tenang ya, berzikir gitu kan, sambil betul-betul mengingat hanya Allah dan lupakan semua yang lain yang selain Allah gitu guys. Nah, itu adalah cara zikir yang baik gitu. Oke, jadi kita sambung lagi video guys. Malah selfie gitu, kasian ya. Nah, kayak gini saya ragu nih ya, apakah ketika dia lagi kayak gitu dia ingat Allah gitu kan. Nah, saya ragu karena gini guys, saya nggak tahu kenapa, karena saya belum pernah merasakan ini, mencoba itu gitu kan, mencoba itu paling kalau ketika jemaah kita kayak la ilaha illallah gitu, kita memang betul-betul khusyuk gitu, la ilaha illallah gitu kan, betul gitu ya Allah, khusyuk gitu. Nah, tapi nggak pernah sampai gini gitu guys, maka saya nggak pernah berada dalam kondisi seperti ini kayak mereka ini ya. Makanya saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak gitu. Kalau mereka dalam keadaan begini, mereka malah lupa Allah gitu kan, karena inti zikir itu kan Allah gitu kan. Nah, berarti zikirnya salah guys. Tapi kalau mereka dalam keadaan ini, mereka masih sadar dan mereka dalam kondisi dengan Allah, ya itu nggak apa-apa gitu. Makanya saya nggak bisa komentar terlalu banyak kalau sampai fase ini ya, karena saya belum pernah gitu guys. Karena saya semua saya adalah batasnya seperti apa gitu ya kan. Karena saya takut nanti kehilangan kontrol, malah bukan lagi ingat Allah tapi kayak orang dugem, malah lupa segalanya guys gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang kesurupan guys ya melakukan ini, itu udah bukti dia salah gitu. Kenapa saya katakan salah? Karena jin itu akan masuk dalam tubuh manusia yang pikirannya kosong, nggak ingat apa-apa guys, kosong. Mereka akan gampang dimasuki jin gitu, karena ya betul-betul nggak ingat apa-apa gitu guys, nggak ingat. Tapi kalau mereka ingat Allah gitu kan, mereka nggak bakal kesurupan gitu. Sampai nangis perempuannya. Tapi mereka menganggap itu hal biasa, sehingga mereka ya biasa aja ketawa-ketawa. Ya karena mereka sering melakukannya gitu kan. Makanya kayak kita nih kan, kayak siapa namanya Dedi tadi kan belum pernah melakukan gitu guys.
Ya kita ya makanya kita tanya pendapat mereka, coba tanya sama mereka. Apakah kalian ketika melakukan itu kalian kehilangan kesadaran atau kalian surupan? Nah, kalau kalau iya berarti itu harus perbaiki guys secara ke depan itu. Karena mereka lakukannya udah benar, zikirnya benar gitu. Nah, berarti beda dengan yang tadi itu ya, yang kayak orang dugem gitu nyanyi. Karena itu nggak Yesus ajarkan gitu. Tapi kalau zikir diajarkan Nabi, Nabi ajarkan kita berzikir pagi, siang, dan petang gitu. Cuman caranya aja gitu guys. Tapi kalau mereka memang udahlah caranya salah gitu kan, yang dilakukan juga tidak pernah Yesus ajarkan gitu. Jadi ini kena dua kali guys itu. Kalau kita cuman kena pada tata caranya aja mungkin gitu kan. Nah, cuman kita kan bisa juga mastiin karena mereka yang melakukannya gitu. Kita tidak melakukan, jadi kita nggak tahu kondisi mereka ketika mereka ini apakah itu kesurupan. Saya nggak tahu ya apa itu kesurupan. Apakah mereka itu hilang kesadaran gitu kan. Tapi kalau mereka belum kesurupan ya dan mereka masih ingat Allah gitu, itu nggak masalah guys gitu. Sampai nggak sadarkan diri ya. Oh, ini yang perempuan masih nangis, kasihan banget ya. Wah, kasihan ya. Di Juli ini kan katanya jarang kasih gitu kan. Tapi dia sekali lagi ya dan di video-videonya itu saya perhatikan dia juga teman-temannya tidak melakukan jarang kasih guys. Dia begitu ada sesuatu apa yang ya menurut dia itu sebagai serangan lah terhadap apa agamanya kan. Dia langsung melakukan pembalasan guys. Itu bukan jarang kasih. Hanya kasih itu ya jika ditampar pipi kananmu beli pipi kirimu gitu. Nah ini nasihat saya untuk di Juli ya. Jadi kalau anda buat video kayak gini ya apa namanya gini ya apa namanya cukup cukup anda komentari aja kayak saya nih saya ketika misalnya apa ya ada video apa gitu saya cuma komentari saya tidak sampaikan balasan ya misalnya kayak ya apapun itulah misalnya menyerang Quran segala macam saya tidak misalnya kayak apa lagi tuh yang paling sering tuh ya menghina ajaran Islam tuh guys saya tidak tampilkan ininya tapi apa balasannya tapi saya komentari fokus pada materi itu aja gitu jadi kalau misalnya apa kalau anda melaksanakan ajaran kasih yang benar itu anda tidak akan menampilkan tadi itu yang ibadahnya umat Islam yang seperti itu gitu karena anda tidak paham saya pun tidak paham guys karena itu ya saya nggak pernah melakukan ibadah seperti itu gitu zikir yang sampai segitunya gitu kan jadi saya aja nggak tahu apalagi anda gitu gitu kan karena saya tahu kaidahnya saya tahu tapi kondisi mereka itu saya nggak tahu guys karena sebelum pernah mengalami seperti itu gitu. Nah, kalau apa ini emang kaidahnya pun dia nggak tahu gitu kan. Apa itu zikir, apa itu keterangannya, detailnya dia nggak tahu. Kalau si di Juli ini. Nah, kalau apa ya ini itu gitu lagi guys ya. Intinya kosan saya ya cukup fokus pada apa aja. Cukup fokus pada apa materinya. Misalnya tadi kayak Kaf Media Channel itu menampilkan itu dengan sindiran gitu ya anda fokus ke materi ya. Jadi tapi saya pun kalau jadi saya juga akan nggak bisa jawab guys karena memang Yesus nggak pernah ajarin itu gitu ya kan itu tah ajaran dari mana gitu guys ya kan sekali lagi Yesus tak pernah ajarkan karena kita kalau pengikut Yesus adalah Kristen itu kan pengikut Yesus jadi lakukanlah apa yang Yesus lakukan gitu yang ajarkan gitu ya makanya dia katakan ya apabila seorang nabi apa mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan ya atau mengajar atau dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku pintakan untuk ajarkan padanya nabi terus mati guys nah anda lihatlah mereka ini matinya bagaimana para apa pendiri agama Kristen ya karena Yesus itu umatnya disebut umat Nasrani bukan Kristen guys ya dan Yesus itu mengajarkan tauhid Esa di sini mereka ngerti Esa itu ya Esa itu bukan Tritunggal gitu beda Esa itu satu-satunya
satu, nggak ada yang kedua, ketiga, nggak ada guys. Allah salah satunya. Berarti kalau Allah salah satunya nggak ada Allah anak, nggak ada Allah Roh Kudus, nggak ada. Karena kalau ada Allah anak, ada Allah Roh Kudus, jadinya Allah tiga dalam satu nanti kan. Atau kalau mau jujur itu Allah tiga guys. Karena ada tiga oknum di situ. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tiga oknum. Walaupun dikatakan satu, tetap aja ada tiga oknum. Ya gitu kan. Nah, kalau Allah salah satunya, berarti tidak ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Hanya ada Allah Bapa saja guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.